Pemirsa, militer Israel menyatakan baru menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah di Hadatsah, Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dirilis IDF, pasukan dari tim tempur Brigade ke-401 dan unit Yahalo menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah. Tentara bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF juga merilis rekaman ledakan besar di Hadatsah yang menurut mereka menunjukkan situs bawah tanah tersebut hancur. IDF mengatakan Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan menyimpan peralatan militer di sana. Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan dan menggambarkannya sebagai bagian dari infrastruktur militer Hizbullah yang merupakan ancaman. Militer Israel mengklaim pasukannya telah menemukan gudang senjata milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Gudang senjata diduga milik Hizbullah ditemukan di dalam bangunan-bangunan di Mashdal Zun, Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh IDF ini menunjukkan senapan, magazin, granat, bahan peledak, rudal anti-tank, dan peluru mortir. Benda-benda ini ditemukan oleh pasukan cadangan dari Brigade ke-55 yang beroperasi di bawah Divisi ke-91. Namun lokasi, isi, dan kepemilikan dari benda-benda ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, pemirsa, ratusan pelayat memadati kota Najaf, Irak untuk mengantarkan anggota pasukan mobilisasi rakyat atau PMF milisi pro-Iran yang tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Prosesi pemakaman berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Ratusan pelayat memadati pelataran Masjid Imam Ali di kota Najaf, Irak untuk mengikuti prosesi pemakaman 12 anggota pasukan mobilisasi rakyat PMF, kelompok milisi pro-Iran yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Arab Saudi di Irak. Rekaman memperlihatkan ribuan pelayat melaksanakan sholat jenazah sebelum mengarak peti jenazah yang diselimuti bendera Irak dan Iran menuju lokasi pemakaman. Media Irak melaporkan sedikitnya 20 anggota PMF tewas dan 32 lainnya terluka dalam serangkaian serangan yang menyasar lokasi-lokasi PMF di berbagai wilayah Irak. Amerika Serikat melalui Komando Pusat atau CENTCOM menyatakan serangan presisi dilakukan bersama Angkatan Bersenjata Arab Saudi dengan sasaran kelompok bersenjata yang didukung Iran dan dituding tengah mempersiapkan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat serta infrastruktur energi Arab Saudi. نحضر هذا اليوم تشييع ثلة من شهدائنا الأبرار الذين سقطوا أثر العدوان السعودي الأمريكي على عراق المقدسات من مجاهدين وأبطال الحشد الشعبي المقدس مستنكرين هذا الاعتداء. Menyusul serangan tersebut, Dewan Keamanan Nasional Irak menggelar rapat darurat dan menyetujui langkah-langkah pengamanan untuk menjaga kedaulatan negara, serta mencegah wilayah Irak digunakan sebagai arena konflik yang mengancam negara-negara tetangga. Sebelumnya, kondisi di Timur Tengah kembali memanas. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam sejumlah target di Irak. Hal ini memicu kecaman keras dari pihak Baghdad yang menilainya sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Konflik di Timur Tengah kembali memasuki babak baru. Setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam markas Brigade ke-30 pasukan mobilisasi populer di Provinsi Nineveh, Irak. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan bangunan yang luluh lantak, kendaraan hancur, serta puing-puing yang menutupi hampir seluruh kawasan serangan. Otoritas pasukan mobilisasi populer Irak menyatakan serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan material di berbagai wilayah. ونستنكر الاعتداء الآثم على زوار سيد شباب أهل الجنة وإلى حشدنا المقدس. طبعا الحشد مؤسسة رسمية وإحنا. Hingga kini, situasi keamanan di Irak masih menjadi sorotan. Di tengah meningkatkan ketegangan regional dan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah.
בתוך המבנה פיר מסודר, יש לפעמים תיקים, נראה תיקים צבאיים, שתי תיקים, אחד שחור אחד צבאי, שמיכה שמסתירה את המשך ההתקדמות. ארון שצמוד לפיר, שתי וסטים, תיק עזרה ראשונה וקלאץ'. פידבק, קלאץ', וסטים בלימות ומחסניות, מדים ומחשב. Ketegangan kembali memanas di Lebanon Selatan. Tentara Zionis Israel meluncurkan serangkaian ledakan mengguncang wilayah Nabateh. Asap hitam pekat membumbung tinggi di atas kawasan Fartepnin, Arnon, dan perbukitan Ali Al-Taher, Lebanon Selatan. Rekaman dari lokasi memperlihatkan kepulan asap besar muncul dari sejumlah titik setelah terdengar serangkaian ledakan yang mengguncang kawasan tersebut. Media lokal Lebanon melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan sebuah ledakan besar di wilayah Fartepnit. Sementara itu, perbukitan Ali Al-Taher di pinggir Nabateh Al-Fawqa dilaporkan menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Di sisi lain, di dataran tinggi Shakif porak-poranda pasca serangan Israel. Kendaraan IDF ditempatkan di Zautar Al-Sharqiyah di depan rumah dan bangunan warga yang hancur. Tentara Israel mengklaim bahwa telah berhasil menghancurkan terowongan Hizbullah. Disebutkan bahwa ledakan tersebut menggema secara dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh wilayah Lebanon Selatan. Presiden Lebanon, Yosef Aoun, mengutuk ledakan tersebut sebagai eskalasi yang sangat berbahaya dan pelanggaran terang-terangan terhadap komitmen yang ada. Pasukan Israel terus membombardir Lebanon. Hal itu mengakibatkan hujan debu di sejumlah wilayah Lebanon. Hujan debu menyelimuti kota Dermimas, Lebanon, seiring rangkaian serangan yang terus dilakukan pasukan pendudukan Israel. Jalanan dan rumah warga tertutupi debu tebal hingga membuat warga tak berani keluar rumah. Hujan debu setelah pasukan Israel meledakkan ratusan ton peledak yang menargetkan sistem terowongan bawah tanah milik Hizbullah di sekitar Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Pihak Israel menggempur kawasan Beaufort, Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Israel mengklaim infrastruktur bawah tanah tersebut merupakan bagian penting dari rencana Hizbullah untuk menyerang warga Israel di Israel Utara. Selain di Beaufort, Israel juga melancarkan rangkaian serangan di Bukit Ali Al-Taher Nabateh dan Zautar Al-Sharqiyah di Lebanon Selatan. Pihak Hizbullah sendiri tak tinggal diam dan juga melancarkan serangan balasan.